Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Zakaria, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berehya bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Godly Family yang terkasih, dalam Alkitab ada banyak orang yang dipanggil untuk menjadi penyambung lidah atau menyampaikan pesan ilahi dengan tujuan tertentu. Ada yang bertujuan untuk memberi gambaran akan masa depan, peringatan akan hukuman akibat perbuatan tertentu, tulah atau hukuman dari Allah, dan memberi peringatan sekaligus memanggil umat Allah agar bertobat dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tugas untuk memberi pesan pertobatan itu diemban oleh Nabi Zakaria yang menerima firman Allah pada bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Darius. Jika mengacu pada bulan ke-8 dan tahun kedua pemerintahan Raja Darius, maka itu diperkirakan kurang lebih sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Saat itulah Nabi Zakaria menerima firman Tuhan. Allah mengungkapkan alasan orang-orang Yehuda dibuang dari Yerusalem. Allah mengatakan bahwa nenek moyang mereka telah menerima murkanya. Mereka berpaling dari Tuhan. Meskipun para nabi sudah mengingatkan mereka agar berbalik kepada Tuhan, namun mereka tidak mau melakukannya. Godly Family yang terkasih, murka Tuhan itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi nenek moyang Israel. Teguran para nabi pada saat itu justru menjadi bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan ingin agar mereka kembali kepadanya. Inilah yang menjadi tugas Nabi Zakaria, yaitu untuk mengingatkan orang Yehuda supaya tidak meniru nenek moyangnya. Dia harus menyerukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dari firman Tuhan kepada Nabi Zakaria ini kita bisa belajar tentang masa lalu yang berharga. Kisah dari nenek moyang ini menyimpan pelajaran agar kita tidak terperosok pada kesalahan dan dosa yang sama. Tuhan pernah membuang nenek moyang Yehuda karena mereka berlaku tidak setia. Ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi generasi Yehuda berikutnya, dan seharusnya sejarah ini menjadi cambuk bagi mereka agar mereka semakin setia pada Tuhan. Masa lalu juga menambah pengenalan orang Yehuda kepada Tuhan. Seharusnya mereka jadi sadar bahwa Tuhan tidak pernah jemu mengingatkan umat kesayangannya. Walaupun nenek moyang orang Yehuda banyak melakukan kesalahan, tetapi kenyataannya Allah tidak segera membuang generasi berikutnya. Sebaliknya, Allah tetap setia menasehati agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti para pendahulunya. Godly Family yang terkasih, sebaiknya kita juga menghargai pengalaman masa lalu.
Melalui masa lalu itu kita bisa belajar mengenai hal yang benar dan salah. Semua pengalaman masa lalu itu bisa mengingatkan kita tentang kemurahan hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan tentu saja pengalaman itu bisa menjadi bekal untuk kita agar kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Dan melalui pengalaman masa lalu itu juga membuat kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita semakin memahami siapa Allah yang kita sembah dan kita semakin mengasihinya. Karena itu marilah kita menghargai semua pengalaman hidup yang mengajarkan kita mengenai karya kemurahan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas semua pengalaman hidup yang mengajar kami mengenai karya kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami, memimpin kami di dalam setiap aspek kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.